Nah kalau misalkan si emu ini mau memakan kotoran rusa itu gimana tuh dok? Ya. Hai, assalamualaikum guys nih. Jadi sekarang ini mumpung lagi ada Pak Dokter Selamat ya. Jadi kita tuh mau nanya-nanya tentang emu sama rusa ya. Nah ini sekarang ada dokternya nih. Nah, dok. Ini kipernya. Ya, ini kiper emu. Jadi gini, kita tuh mau nanya-nanya tentang emu karena emu tuh kan dibarengin sama rusa. Sekarang kita masuk aja dokter ya. Nah ini. Jantan betina. Iya. Ini kalau emu gimana nih Pak Dokter nih? Ini maksud jantan betinanya yang mana? Hampir sama seperti kelompok burung tuna terbang yang lain. Membedakan jantan betina di usia remaja sampai anak-anak sangat sulit. Sulit ya? Fisik dan warna sama persis. Nanti begitu sudah tumbuh bulu dewasa baru terlihat dengan jelas. Sama seperti di burung unta. Sampai usia 1 tahun itu semua masih abu-abu. Begitu di atas 1 tahun baru jantan tumbuh bulu hitam dan sayap putih. Nah setelah itu baru kelihatan. Kemudian paruh berubah. Yang jantan warnanya jadi pink, yang betina jadi tetap hitam. Ini nanti juga gitu. Dewasa baru warna paruh akan berubah, warna bulu juga berubah ya. Warna bulu nanti juga menjadi lebih abu-abunya, yang jantan lebih terang, betinanya abu-abu lebih gelap. Ini di usia segini masih sulit. Ukuran fisik tidak selalu bisa digunakan panduan karena bisa jadi yang berukuran lebih besar memang menetas lebih awal, selisih beberapa hari sehingga ukurannya lebih besar dibanding yang ini. Jadi untuk saat ini kita belum bisa menentukan mana jantan mana, karena kita lihat secara fisik semua sama persis. Kepala hitam, badan abu-abu, ada garis-garis lebih terang, kaki juga semua masih sama, belum ada perbedaan sama sekali. Cuma perbedaannya agar yang satu besar, satu kecil mungkin itu ya. Nah, tapi dengan ukuran fisik yang berbeda, harapannya jantan betina. Iya. Ini pada emu jantan lebih besar, kalau jantan betina lebih kecil. Kalau pada kasuari sebaliknya, kasuari betina lebih besar, jantan lebih kecil. Burung unta jantan lebih besar, betina lebih kecil. Oh, dari sifat-sifatnya gitu mungkin bisa gitu, jantan betinanya gimana gitu, kalau yang jantan yang betina dari sifatnya gitu. Ya kalau yang harus nunggu dewasa itu tadi, harus nunggu dewasa. Tetap saat masih muda seperti ini kita belum bisa memastikan, kecuali kita melakukan uji DNA dengan mengambil sampel bulu atau mungkin nanti kita, kalau penasaran, minta cabutkan masing-masing 2 bulu, wadahi plastik klip, diberi kode untuk yang kecil dan yang besar, titipkan dokter kombo untuk minta di uji DNA sehingga bisa ketahuan jantan semua atau betina semua atau jantan betina. Nah, mau nanya dok, kan ini satu ini sama rusa. Nah kalau misal si emu itu kan hampir sama kayak burung unta ya. Makannya tuh kalau lihat yang agak aneh dia makan. Nah kalau misalkan si emu ini mau memakan kotoran rusa itu gimana tuh dok? Ya. Oh, secara natural di alam hampir semua hewan ketika dia mengalami kekurangan mineral, dia akan memakan kotoran hewan dari jenisnya sendiri atau dari hewan lain. Nah, kebetulan untuk rusa dia adalah ruminansia yang pencernaan mikroba di dalam rumen. Kemudian masuk ke usus, bagian diserap, masuk ke usus besar, kemudian baru menjadi kotoran, dibuang dalam bentuk kotoran. Nah, di dalam kotoran rusa itu masih ada banyak mineral, vitamin, dan beberapa zat gizi yang belum sempat diserap. Sehingga sebetulnya ketika dimakan oleh hewan lain, dia akan memberikan fungsi sebagai pengayaan nutrisi yang dibutuhkan, termasuk mineral gitu. Jadi tidak masalah, tidak apa-apa. Kecuali kalau misalnya rusanya ternyata terserang cacing, nah, cacing di usus atau cacing di lambung, yang kemudian di dalam kotorannya itu ada telur cacing. Nah, telur cacing itu kalau misalnya nanti tertelan oleh emu, ada kemungkinan bisa ya berkembang di dalam tubuh emu. Meskipun biasanya antara ruminansia mamalia dengan aves itu jenis cacing yang menginfeksi berbeda, tetapi tetap ada kemungkinan kalau suatu ketika ada telur cacing bisa saling menulari. Nah ini nanti yang penting program pemberian obat cacing secara berkala 4 bulan sekali, itu nanti asal dilakukan dengan rutin
akan aman. Ya, jadi kondisi dua-duanya akan aman. Jadi untuk sementara ini aman kalau Aman ya berarti untuk dicampur. Aman ya. Jadi kalau dicampurkan karena sama-sama herbivore, sama-sama pemakan rumput sehingga boleh dan aman. Cuma yang penting ketersediaan pakan harus mencukupi. Kalau misalnya yang satu pemakan rumput, yang satu pemakan daging dicampur nggak boleh. Satu makan rumput, satu makan biji-bijian juga tidak direkomendasikan. Ini sama-sama pemakan rumput. Hewan yang memiliki pola makan yang sama, mikroba yang ada di dalam saluran pencernaan itu sama, sehingga tidak saling membahayakan. Tetapi ketika satu pemakan rumput atau hijauan, satu pemakan biji-bijian, mikroba yang ada dalam ususnya berbeda. Nah, mikroba yang berbeda itu ketika berada dalam kotoran termakan oleh yang pemakan rumput makan yang pemakan bijian, akan menjadi mikroba yang asing di dalam saluran pencernaan yang bukan alaminya, sehingga akan bisa menjadi sumber masalah kesehatan. Berikutnya vitamin ya, terkait vitamin ini. Vitamin itu adalah zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit. Tetapi kalau sampai kekurangan dapat berakibat yang membahayakan nyawa, bisa membahayakan nyawa. Sehingga kebutuhan vitamin itu perlu diperhatikan dari vitamin A, D, E, kemudian beberapa vitamin compound lain ya yang dibutuhkan. Nah, sebetulnya vitamin-vitamin itu ada dalam hampir semua jenis pakan yang kita berikan, baik rumput-rumputan, buah-buah paling banyak. Nah, nanti misalnya bisa secara berkala diberi tomat yang kandungan vitamin C-nya tinggi, ataupun timun. Ya, timun juga ya nanti kandungan vitamin B1-nya tinggi ya. Nah, ini nanti sebagai pelengkap nutrisi sekaligus pelengkap vitamin. Nah, kalau kita masih belum yakin kalau kebutuhan vitaminnya sudah terpenuhi atau belum, kita bisa memberikan suplemen tambahan vitamin yang kita campurkan, bisa di air minum, bisa di konsentrat, bisa juga ditaburkan dalam hijauan. Biasanya vitamin-vitamin dalam bentuk tepung ya, ada banyak vitamin untuk unggas maupun untuk ruminansia, vitamin dan mineral yang untuk ruminansia yang kebutuhannya juga untuk rusa. Misalnya kalau yang kita menggunakan Premix, misalnya satu individu hanya sekitar 1 sendok makan per hari, diberikan selama 3-5 hari. Setelah itu istirahat sekitar semingguan, nanti diberikan lagi, kemudian selang-seling. Jadi kita misalnya minggu ini Senin sampai Jumat kita berikan, kemudian Sabtu, Minggu sampai minggu berikutnya tidak diberi, nanti Senin sampai Jumat beri lagi. Kita jadi selang-seling. Ya, oke dok, terima kasih. Tadi udah penjelasan semuanya udah jelas semuanya sama emu dan sama rusa. Terima kasih banyak dok. Terima kasih. Oke guys, nih tadi udah penjelasan dari Pak Dokter Slamet tentang emu sama rusa. Kalau dicampur itu ternyata alhamdulillah aman, karena kita sebenarnya selama itu nggak ketar-ketir karena dia suka makan kotoran rusa, takutnya kenapa-napa gitu. Tapi ternyata alhamdulillah menurut penjelasan dari Pak Dokter ternyata aman. Jadi mungkin kita terusin di sini, jadi campur aja biar dia tuh lebih lebih bersatu sama orang juga, sama binatang lain juga ya. Oke guys, makasih. Dah, assalamualaikum.